Melihat keindahan alam semesta ini menghadirkan rasa syukur yang tiada hentinya. Karena sejatinya kehidupan ini adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan. Semua berawal di pagi hari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai, penuh ketenangan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Jupri Padmawinata. Pada kesempatan kali ini saya mau angkat bicara sebagai mantan penderita anxiety disorder dan psikosomatis. Jadi sebagai mantan penderita anxiety disorder dan psikosomatis, tentunya saya banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, terutama di mental, rasa keberanian dan ketakutan. Sama dengan teman-teman semua yang teman-teman keluhkan kepada saya ketika kita sharing-sharing bareng, gak taunya kita hampir semualah umum mereka merasakan seperti rasa takut mati, rasa kelayangan, gairah hidup yang menurun, seperti takut ini dan itu dan lain sebagainya. Dan saya bisa keluar dari keterpurukan ini, bisa bangkit kembali. Teman-teman juga tentunya bisa dengan tekad yang kuat. Butuh kedisiplinan seperti mengolah pernapasan, menjaga kebugaran tubuh, berolahraga ringan, meditasi, seperti itu agar kita mendapatkan ketenangan. Karena yang kita butuhkan ketenangan. Selain kita harus sabar, menyadari dan ikhlas menerima keadaan kita saat ini. Gitu, teman-teman semua. Dan tentunya banyak hal-hal yang perlu kita kaji lagi untuk kesembuhan, yaitu menjaga pola pikir, membiasakan kita tidak berpikir negatif, karena pikiran kita adalah doa juga untuk kita. Alangkah baiknya kita berpikir positif agar kita tuh semakin sehat dan semakin tenang tentunya. Luar biasa memang sensasi-sensasi yang ditimbulkan akibat gangguan kecemasan, selain mengganggu aktivitas dan banyak menyita waktu, tentunya merugikan diri sendiri. Itu yang saya alami dulu bertahun-tahun ya. Pokoknya sensasi-sensasi yang teman-teman rasakan, saya juga merasakan, seperti serangan panik gitu kan. Kebanyakan juga serangan panik. Dan alhamdulillah saya sudah bisa kembali kemana-mana gitu kan, berkendara dan mampu bangkitlah keluar dari keterpurukan ini. Tips untuk teman-teman yang takut ketika di perjalanan atau merasakan tidak nyaman di perjalanan, cukup kalau semisal kita bawa motor nih, bawa kendaraan motor, kita mau kemana gitu kan, mau ke salah satu tujuan kita atau tempat kerja di mana, ketika kita kurang nyaman, kita sadari menerima dulu kondisi kita saat ini bahwa kita sedang mengalami kecemasan. Menerima dulu, atau kalau dalam berkendara kita menepi dulu, bawa motor nih menepi dulu,
bisa minum air putih, atau kalau itu kita menenangkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, diriku sehat dan baik-baik saja. Seperti itu teman-teman, karena memang di saat kondisi kita sedang mengalami kepanikan atau mengalami kecemasan, kita sulit untuk berpikir positif. Nah, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah diam sejenak. Kita terima dulu rasa ini, rasa kecemasan atau rasa yang tidak enak. Kita diam, kita ikhlaskan. Itu jauh lebih cepat daripada kita gerasah gerusuh lah, atau menimbulkan kepanikan. Karena itu sangat-sangat mengganggu lah, sangat-sangat mengganggu kita gitu. Semakin kacau pikiran kita, semakin kacau kalau kita tidak menghadirkan ketenangan ketika kita mengalami serangan panik atau ketidaknyamanan gitu. Itu tips yang pertama. Dan teman-teman, biasanya gangguan kecemasan sering berkaitan, bukan sering memang, yang saya rasakan kayak gitu, kepada lambung. Mudah lapar atau gemeteran, tremor badan, seperti itu. Lebih baik pola makannya kita atur lah. Karena apa? Karena ketika kita lapar, cepat kita makan. Atau kalau buat teman-teman yang muslim yang sedang menjalankan puasa, yang pertama itu niat. Karena niat berpuasa akan melancarkan segala sesuatunya. Dilatih terus dilatih. Puasa sangat bagus memang buat lambung dan buat tubuh, sangat bagus untuk teman-teman semua. Dan biasanya teman-teman juga takut di tempat keramaian atau di tempat sepi lah. Kalau di tempat keramaian, wah udah kacau tuh pikiran tuh, udah takut, terus kayak sensasi-sensasi mulai timbul lah ketika di tempat keramaian. Oke, satu tips aja buat teman-teman. Ketika teman-teman berada di tempat keramaian, muncul sensasi tersebut, ya rasa tidak nyaman, ya udah, cari tempat dulu yang sekiranya nyaman, duduk dan tenangkan diri kita. Tarik napas, biasanya kalau saya tarik napas sekali lewat hidung dan membuangnya lewat mulut. Itu kembali tenang dan afirmasi. Lagi-lagi afirmasi dan afirmasi. Kenapa afirmasi? Karena afirmasi itu berkata-kata positif terhadap diri kita sendiri untuk membangkitkan lagi, menenangkan diri kita. Karena kita sedang bermain dengan pikiran bawah sadar kita. Oke teman-teman, sejatinya kita semua bisa dan mampu keluar dari keterpurukan ini, rasa ketakutan ini yang selama ini mengurung kita gitu. Yang penting kedisiplinan, kerja keras, keyakinan, optimis, ketekunan, mau untuk belajar dan terus berlatih. Untuk teman-teman yang masih takut keluar rumah, ayo berlatih keluar rumah, berjumpa dengan teman-teman atau memberanikan diri untuk jarak-jarak dekat aja nggak apa-apa. Kalau misalkan kita mengalami ketakutan atau kepanikan, usahakan untuk tenang. Jangan kita balik ke rumah, karena kalau kita balik ke rumah akan terbiasa seperti itu gitu. Nanti kalau di tengah perjalanan, kalau semisal kita mau ke warung atau mau ke rumah teman yang dekat gitu, kita di tengah perjalanan kita mendapatkan sensasi yang tidak mengenakan gitu. Kita stop dulu, menepi dulu. Ya seperti itu tadi, kita tenangkan pikiran kita bahwa semuanya itu baik-baik saja gitu. Ketakutan dan rasa kecemasan itu ya memang ilusi. Ketika saya sudah menyadari dan mampu menyadari gitu, dan teman-teman juga ketika sudah menyadari dan mampu menyadari, akan cepat proses kesembuhannya. Yang penting
dilatih, diri kita terus dilatih untuk terbiasa kita keluar rumah. Keluarlah dari zona nyaman. Biasanya kan teman-teman tuh mengurung diri di kamar, lebih nyaman seperti main HP atau nonton televisi gitu kan. Kita nyaman lah. Dan ternyata itu tidak benar gitu. Mengurung diri, lama-kelamaan kita akan terpuruk, yakinlah. Jadi keluarlah dari zona nyaman itu, kita membiasakan diri kembali untuk berjumpa teman-teman, bersosialisasi bersama keluarga dan teman-teman. Biasanya kalau untuk teman-teman yang takut berjumpa sama saudara atau teman-teman, banyak kasusnya seperti itu karena takut ditanya gitu kan, takut ditanya-tanya, aduh Jupri kamu tuh sakit apa sih gitu, terus Jupri kok kamu kurusan, nah itu dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya wajar gitu, wajar sebagai teman atau sebagai saudara gitu. Itu salah satu bentuk kepedulian untuk kita. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, biasanya nih, maaf untuk teman-teman yang gangguan kecemasan, mungkin langsung dibawa perasaan gitu. Sudahlah gitu. Terus menurut saya seperti itu buang jauh-jauh lah. Kita mulai sedikit-sedikit membenahi diri kita untuk lebih welcome kepada saudara atau kepada teman-teman gitu. Jika ada teman atau saudara yang menanyakan seperti itu, ya jawab saja. Saya tidak sakit apa-apa gitu. Sejatinya saya sehat. Gak apa-apa seperti itu, kita jawab seperti itu gak apa-apa. Atau lebih baik kalau orang yang mengerti kita, ya kita jawab, iya saya mengalami gangguan kecemasan. Lebih baik kita terbuka sama teman-teman atau saudara agar tidak ada batasan-batasan itu. Kita tidak membatasi diri kita untuk bertemu dengan keluarga, untuk bertemu dengan saudara atau teman-teman gitu. Jika kita membuka gitu kan, kita jauh akan jauh lebih cepat proses kesembuhannya gitu, sahabat, teman-teman semua gitu. Nanti lama-lama terbiasa. Memang kalau awal-awal agak lumayan ya. Sensasinya agak lumayan, dan nanti lama-lama juga terbiasa. Bisa karena biasa gitu. Ya seperti kita setiap harinya menghadirkan kecemasan dan ketakutan, ya lama-lama berbulan-bulan, bertahun-tahun, yaitu yang hadir kecemasan dan ketakutan itu tersendiri. Dan muncullah sensasi-sensasi yang tidak nyaman di badan, seperti badan pegel-pegel, sakit di dada, atau sakit di kerongkongan, seperti rasa mengganjal di pundak, sakit kepala yang luar biasa, belum lagi di perut, banyak dah lain sebagainya. 1001 macam sensasi. Yaitulah psikosomatis. Makanya ketika kita mulai menyadari, terus latihan. Oke, hari ini kita gagal, takut, besok coba lagi, dan oke, masih seperti itu, dan besok coba lagi. Sambil pikiran kita diolah, terus dilatih untuk melawan atau mendamaikan rasa ketakutan dan kecemasan itu tersendiri. Itu sahabat-sahabat. Jadi tips dan saran saya agar teman-teman mampu keluar dari keterpurukan ini, ya satu, memang butuh niat dan tekad yang kuat untuk bisa keluar dari keterpurukan ini. Selain niat dan tekad yang kuat, perlu kedisiplinan dan ketekunan untuk mau berlatih dan terus berlatih. Seperti kita mendengarkan audio afirmasi positif, mengolah pernapasan, rajin berolahraga, olahraga ringan, berjemur, melakukan aktivitas-aktivitas ringan seperti menyapu atau ya menanam bunga, seperti itulah. Lakukan hobi kita. Tapi ingat, dalam kondisi yang seperti ini, step by step kita lakukan, jangan sekaligus
memporsir diri kita gitu kan, karena biasanya tubuh kita sedang kacau lah diobrak-abrik yang namanya kecemasan. Jadi mudah lelah, meski tidak bekerja apapun mudah capek, seperti itulah. Oke, itu aja tips awal dari saya. Semoga membantu teman-teman yang sekarang sedang berjuang atau mengalami sama persis apa yang saya rasakan gitu. Sekali lagi sadari bahwa kita tidak sakit apapun. Jika hasil diagnosa dokter mengatakan kita baik-baik saja gitu, seperti jantung, paru-paru ataupun organ yang lainnya kita baik-baik saja, hanya saja asam lambung ya memang seperti itu, asam lambung, karena ketika pikiran kita mengalami stres yang sering kita tidak sadari gitu, stres ringan, yaitu akhirnya menumpuk dan kondisi pencernaan kita sedang tidak baik. Itu sangat cepat sekali asam lambung naik dan menimbulkan sensasi-sensasi yang luar biasa, kecemasannya yang menjadi-jadi gitu. Diimbangi dengan pola hidup yang sehat, makan yang teratur gitu untuk penderita yang mengalami asam lambung ya, GERD terutama, kita makan yang teratur. Terus untuk menciri-cirikan kita sembuh dari gangguan kecemasan atau psikosomatis, yaitu satu, kita sudah mulai menyadari gitu bahwa ini hanya gangguan pikiran gitu. Sejatinya kita mampu keluar dan bangkit gitu aja. Terus tubuh udah semakin sehat dan prima, sudah tidak menghadirkan lagi kecemasan gitu. Walaupun sensasi-sensasi itu datang, tapi tidak separah waktu kita, tidak separah yang kemarin-kemarin, yang lalu-lalu gitu. Kalau kita sudah mampu menyadarinya gitu, kembali sehat, menghadirkan kebahagiaan, pokoknya enak makan, enak tidur, pikiran kita menjadi tenang kembali, yaitu ciri-ciri sembuh dari gangguan kecemasan atau psikosomatis. Sebenarnya pilihan sih kawan-kawan memilih untuk tetap di zona keterpurukan atau keluar dari zona nyaman itu. Dan itu ciri-ciri yang paling gampang. Berat badan sudah mulai naik gitu aja, raut wajahnya sudah mulai ceria kembali, tidak menghadirkan muka-muka cemas. Tahu sendirilah muka-muka cemas itu kelihatan lah. Kita sudah, yaitu next time kita bahas lagi di video selanjutnya. Untuk teman-teman semua, jaga kesehatan selalu, hadirkan selalu rasa syukur, terima dan ikhlas, menyadari, terus berlatih, dan sampai di sini saja. Salam bangkit dan terima kasih.